Manusia hanya bisa berencana. Kenyataan yang terjadi seringkali berbeda. Bencana alam datang tanpa bisa diduga. Begitu tiba-tiba, memporak-porandakan segala yang ada. Sawah, ladang, dan kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan tempat bergantung mencari nafkah musnah tanpa bisa dicegah. Tak hanya kehilangan harta benda, nyawa manusia seakan menjadi tak berharga lagi. Bencana yang terjadi juga merenggut jiwa anggota keluarga yang begitu dicintai. Menyisakan tangis dan puing-puing harapan yang berserakan. Ketika semuanya sudah berlalu, barulah manusia seakan disadarkan kembali. Tak ada jalan lain, segala sesuatunya harus dimulai lagi dari awal. Gak gampang hidup di relokasi ini. Dibandingkan kampung kami yang dulu, kehidupannya drastis jauh berbeda. Harus dimulai dari nol lagi kembali. Dan cara-cara seperti itulah yang kami pikirkan. Gimana dengan adanya kami pemuda ini, semangat harus memang ditonjolkan. Supaya orang tua kami pun biar kembali hidup lagi, jiwa semangatnya tidak seperti sekarang ini. Yang kita lihat ya memprihatinkan. Letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara menjadi sebuah tragedi nasional. Dalam bahasa Karo, gunung api yang disebut dengan Deleng Sinabung ini semula tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Gunung dengan ketinggian 2.451 meter ini mendadak aktif kembali sejak 2010. Roda hidup terus berjalan. Kejadian di luar kendali manusia ini membuat warga sekitar yang menjadi korban bencana harus berbenah kembali menata masa depan. Melalui program penanggulangan bencana alam, pemerintah berusaha memulihkan kembali kehidupan korban bencana. Beberapa kawasan baru dibuka untuk relokasi warga yang tertimpa musibah. Salah satunya adalah Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Kaban Jahe, Sumatera Utara. Pemerintah mempersiapkan rumah baru dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang baik. Tujuannya tak lain agar para korban bencana alam ini dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka.
bekerja, mendapatkan pendidikan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi karena belum ada apa-apa dapat di sini, mata pencaharian belum ada, kami hidup dari bantuan lah, dari bantuan pemerintah sama donatur swasta. Setelah itu kan masa kami belajar mengenai hidup baru di Siosar ini, belajar mengenai tanahnya sini biar gimana bisa hidup, karena ladang yang kami terima di sini bekas hutan pinus, jadi kesuburannya masih kurang, jadi kami perlu mesti belajar lagi dan bagaimana caranya bisa nanti tumbuh-tumbuhannya bisa tumbuh subur gitu. Siosar, desa tempat relokasi ini berada, adalah gabungan dari 4 desa yang ada. Desa Simacem, Desa Bakerah, dan Sukameriah. Kawasan pemukiman ini bisa menampung 362 kepala keluarga. Kondisi lahannya masih harus dipersiapkan terlebih dulu sebelum bisa diolah dan digunakan sebagai lahan pertanian bagi para korban bencana alam. Sementara itu, penduduk desa Siosar terpaksa menggantungkan hidup mereka dari bantuan berbagai pihak. Bantuan dari pemerintah dan pihak lain yang turut bersimpati pada korban bencana alam ini. Rumahnya sudah siap, Pak. Itu pun karena belum ada fasilitasnya lengkap, kami belum tetap menetap dulu di sini. Jadi masih sering juga turun ke bawah karena masih pencaharian itu masih di bawah lah. Masih ada ladang kita yang kita sewa di bawah, di Kepanjahe sekitarnya itu. Ide untuk mengembangkan pertanian dengan metode aquaponik ini diperkenalkan kepada warga desa Siosar sebagai alternatif pengembangan usaha pertanian. Sembari menanti media tanah yang belum dapat diolah menjadi lahan pertanian yang baik. Sebuah terobosan dalam bidang pertanian. Kalau di aquaponik ini, kata penyuluhnya itu semua jenis tanaman bisa, tapi yang cepat-cepat menghasilkan jenis tanam sayur inilah, Pak. Ya, kangkung, selada, stroberi pun ada, sayur putih, kol itu. Metode ini menggabungkan metode aquacultur dengan teknik hidroponik. Aquacultur adalah pengembangan usaha memelihara ikan dengan media kolam buatan. Sedangkan teknik hidroponik berusaha mengembangkan tanaman media air tanpa menggunakan media tanah. Prinsip utama dalam aquaponik adalah mengalirkan air dari kolam ikan yang mengandung sisa makanan dan kotoran ikan sebagai nutrisi bagi tanaman. Kendalanya gini, Pak, misalnya kan yang kami terima itu informasi dari penyuluh ini, katanya di bawah dipelihara ikan, di kolam-kolam yang kecil ini. Katanya kita taruh ikan, dikasih makanan pelet, nanti kotoran ikan itu jadi pupuk sayur itu di atas. Tapi kenyataannya ikannya yang kami pelihara di bawah mati. Jadi
tumbuhannya di atas pun nggak subur gitu. Itulah kendalanya. Aquaponik ini dapat diusahakan dengan menggunakan peralatan dan bahan sederhana seperti pipa PVC berukuran 3,5 inci. Pipa PVC ini akan berfungsi sebagai penampung air agar dapat diserap oleh akar tanaman. Pipa ini dirangkai sedemikian rupa dan diberi lubang-lubang berdiameter 6 cm untuk menempatkan tanaman. Jarak antara lubang dibuat antara 15-20 cm. Tujuannya untuk memberikan ruang yang cukup saat tanaman berkembang dan tumbuh menjadi besar. Rangkaian pipa PVC ini dapat diperbanyak, disusun sedemikian rupa, bertingkat, serta terhubung dengan saluran khusus. Media tanam aquaponik semacam ini terbilang cukup efisien dalam memanfaatkan ruang yang ada. Tanaman yang dibudidayakan dengan metode aquaponik dapat tumbuh dengan baik karena memanfaatkan air sebagai pengantar nutrisi bagi tanaman. Bantuan pompa dan air dari kolam dapat dialirkan secara merata sesuai alur yang telah dirancang. Kehadiran teknologi aquaponik ini nyatanya telah membangkitkan semangat dan keyakinan warga desa relokasi Siosar bahwa mereka akan mampu bertahan dan memajukan desa melalui bidang pertanian. Aquaponik ini pun membantu juga ini Pak, sekedar untuk misalnya sayur untuk konsumsi sehari-hari di rumah tangga sangat membantu ini Pak. Jadi misalnya kalau bisa berhasil ikannya pun sangat membantu juga gitu. Sekarang inilah di rumah kita ini udah ditanam stroberi. Nah, dan sekarang di ladang kami itu udah dikasih pemerintah juga dulu bibit kentang. Sekarang udah kami tanam jadi mulai tumbuh, tapi kendalanya ini kemarau ini juga ini sekarang. Teknologi ini juga mendapat sambutan positif dari warga desa Siosar, terlebih dari para pemuda dalam lembaga kepemudaan. Saya kan punya aquaponik juga Bang. Terus saya sudah berkali-kali ngasih ikan di dalam air aquaponik tersebut. Terus mati terus Bang, berkali-kali saya taruh mati terus ikannya. Itu penyebabnya apa ya Bang? Entah mungkin airnya kedinginan gitu. Makanya ikan yang nggak sesuai dengan airnya terlalu kedinginan. Terus ikan yang cocok kita taruh di dalam itu ikannya apa Bang? Biasanya dipelihara orang di air dingin itu ikan lele. Ikan lele ya? Oh gitu ya Bang. Bersama warga desa lainnya mereka belajar dan mencoba usaha pertanian dengan metode aquaponik. Sebuah modal awal yang begitu berharga. Ini masalah aquaponik, ini pemuda sangat aktif. Karena kami di desa ini sudah rata-rata mendapatkan aquaponik per rumah tangga. Ini karena pemuda kami bisa belajar membuat aquaponik, tapi perlu juga kami ini tambahkan bahwasanya ini perlu juga bimbingan terus seperti pelatihan aquaponik ini Pak. Pada dasarnya kalau masalah aquaponik ini pemuda kita di sini sudah mengerti semua lah Pak. Soalnya dalam kegiatan sehari-hari pun pemuda kita arahkan untuk mengelola aquaponik ini. Karena seperti Bapak bilang tadi, setiap rumah tangga kita sudah mendapatkan satu unit aquaponik.
Bagaimana kira-kira perkembangan aquaponik di desa kita masing-masing? Saya Pak. Kalau masalah aquaponiknya bagus, tapi ini ada usulan selain aquaponik maunya ada lagi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif yang ada di Siosar ini, jangan yang kayak aquaponik aja gitu. Gimana kira-kira Ketua? Bagus itu, supaya jangan kami orang tua aja yang kalian lanjutkan untuk mudah-mudahan untuk bisa kita mandiri. Bagaimana teman-teman? Siap? Siap. Lembaga Kepemudaan Desa Relokasi Siosar ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menekuni bidang pertanian. Kebetulan kami ini pejabat kepala desa, saya sendiri pejabat kepala desa Bekerah, dan Bapak ini pejabat kepala desa Simacem, Bapak ini pejabat kepala desa Sukameriah. Mengenai kepemudaan di desa kami sangat-sangat berkembang dan rukun, damai, dan membantu pembangunan di desa kami. Karena pemuda ini juga perlu dorongan-dorongan seperti dibuat pelatihan-pelatihan agar orang ini bisa berdikari sendiri. Jadi di mana 3 desa kepemudaan di desa kami yang sering kami lakukan ada sharing yang 3 desa, kekompakan yang 3 desa, masing-masing desa itu setiap bulannya bisa ketemu 3 desa untuk sharing untuk pembangunan desa ini. Jadi kami pun menyarankan kepada pemuda supaya kesatuan pemuda yang ada di Siosar ini kalau bersatu hasilnya pasti tambah bagus. Jadi kepemudaan lah nanti generasi penerusnya ini, karena kami yang tua-tua ini udah nggak sanggup mungkin lagi memeliharanya. Jadi yang muda-muda lah nanti yang aktif ini biar aquaponik ini bisa berhasil ini. Terjun bersama warga sekitar, mereka bertekad untuk memajukan desa. Seringkali keinginan untuk belajar bertani dan berladang sering menjadi topik utama para pemuda dalam pertemuan lembaga kepemudaan desa. Perkembangan pemuda-pemuda desa kami ini, dan kami sangat-sangat mengharap mudah-mudahan desa kami ini bisa menjadi desa wisata karena perkembangan dari pemuda-pemuda kami ini. Desa relokasi Siosar ini memang masih dalam tahap memulihkan kembali kehidupan warganya. Keterbatasan berbagai fasilitas yang ada masih harus dilengkapi dengan ketersediaan lahan pertanian untuk sumber kehidupan masyarakat desa. Inilah kami pemuda-pemudi desa Siosar yang terdiri dari 3 desa, yaitu desa Simacem, Bekerah, Sukameriah. Kemarin kami sudah siap belajar aquaponik dan sekarang kami siap belajar apa saja pun demi memajukan Siosar menjadi desa mandiri. Begitu besar harapan yang diberikan oleh warga desa relokasi Siosar ini kepada para pemuda. Dalam lembaga kepemudaan desa yang menaungi pemuda dari 3 desa korban bencana alam Gunung Sinabung ini, telah terbentuk semangat untuk memajukan desa melalui pemberdayaan pemuda. Ya, ini sangat-sangat kami mengharap agar pemuda kami ini harus aktif dalam desa kami, karena desa kami masih perlu ini pengelolaan, Pak. Seperti ini hutan-hutan ini masih banyak yang kosong ini. Ini perlu dibuat seperti membantu bangunan lah, seperti itu, Pak. Tapi kalau bisa ya dikasih lagi pelatihan seperti aquaponik itu sangat-sangat penting ini, Pak, dibuat pelatihan kembali sama pemuda-pemuda kami, Pak.
aquaponik di Desa Relokasi Siosar telah menyisakan pelajaran bagi semua untuk tidak pernah putus asa terhadap apapun kendala alam yang ada. Tetap berusaha, pantang berputus asa, dan mencoba memahami alam adalah cara yang paling bijaksana dalam menghadapi kendala alam yang ada. Jiwa kami pemuda ini memang tinggi. Saya lihat dari kemarin ada tanaman aquaponik ditanam, semangatnya tinggi, berhasil tanamannya. Itulah makanya kami pengen belajar karya-karya yang lain lagi untuk memajukan desa kami yang baru ini kembali menjadi desa relokasi yang mandiri.